Selamat pagi, Bu. Halo, dokter. Silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dokter. Baik, perkenalkan, saya Dr. Ersi, selaku dokter yang berjaga di Puskesmas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa dan umurnya berapa? Nama saya Prema, dokter. Usia saya 26 tahun. Baik, Ibu Prema, ada yang bisa saya bantu? Hari ini imunisasi anak saya yang berusia 6 bulan, dokter. Sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai kapan MPASI bisa diberikan kepada anak saya, dokter. Baik, Ibu Prema, apakah membawa KMS anak Ibu? Saya bawa, dokter. Boleh saya lihat dulu? Baik, Ibu Prema, berdasarkan data dari KMS anak Ibu, di sini saya mendapati bahwa pertumbuhan anak Ibu meliputi berat badan dan panjang badan selalu naik dan optimal. Yang mana saya mendapati bahwa berat badan anak Ibu 7,2 kg dan panjang badannya 65,9 cm. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa anak Ibu pertumbuhannya normal sesuai dengan usianya ya, Bu. Iya, dokter. Kader Puskesmas juga berkata demikian. Baik, kemudian mengenai pertanyaan Ibu tadi, kapan bisa diberikan MPASI, maka saya akan menjelaskan beberapa hal dan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai waktu pemberian MPASI. Sebelumnya, saya akan tanya dulu untuk pemberian ASI kepada anak Ibu, apakah sudah cukup? Saya rasa untuk sekarang sudah tidak cukup, dokter. Anak saya masih sering menangis karena lapar. Baik, kemudian mengenai kontrol kepalanya saat didudukkan, bagaimana Bu? Apakah kepalanya sudah stabil saat didudukkan? Untuk kontrol kepalanya, yang dari pengamatan saya sudah stabil, dokter. Sudah bisa tegak. Baik, kemudian intensitas muntah dan juga kebiasaan menjulurkan lidahnya bagaimana, Bu? Untuk intensitas muntah dan juga menyulurkan lidahnya juga sudah mulai berkurang, dokter. Baik, kemudian mengenai selera makan anak Ibu, apakah anak Ibu mulai menunjukkan ketertarikan terhadap makanan yang Ibu konsumsi? Untuk selera makannya sudah mulai meningkat, dokter. Walaupun dia masih sering merasa lapar walaupun saya sudah memberikan ASI 9 kali sehari, dan juga anak saya juga mulai terlihat tertarik dengan makanan yang saya konsumsi, dokter. Baik, berdasarkan keterangan yang Ibu sampaikan dan juga dilihat dari usia anak Ibu yang sudah memasuki usia 6 bulan, maka di sini dapat saya katakan bahwa anak Ibu memiliki enzim pencernaan yang cukup. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa anak Ibu sudah boleh diberikan MPASI ya, Bu. Ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai jumlah, komposisi, dan tekstur dari pemberian MPASI serta frekuensi pemberiannya, Bu ya. Nah, untuk pemberian MPASI di usia 6-8 bulan, Ibu dapat memulainya dengan memberikan porsi sedikit dulu. Nanti saat memasuki usia 9-11 bulan dapat Ibu tingkatkan dengan porsi setengah mangkok bayi yang ukurannya 250 ml. Nanti saat usianya 12-24 bulan dapat ditingkatkan menjadi 3/4 mangkok bayi. Seperti itu ya, Bu? Baik, dokter. Nah, kemudian untuk frekuensi pemberiannya dapat diberikan 2-3 kali sehari dan nanti ditingkatkan saat usianya 9-24 bulan menjadi 3-4 kali sehari. Nah, di sini penting juga saya sampaikan kepada Ibu mengenai jumlah kalori yang Ibu berikan. Nah, untuk usia 6-8 bulan, jumlah kalori yang diperlukan anak Ibu adalah 200 kilokalori. Dan nanti saat usianya 9-11 bulan ditingkatkan menjadi 330 kilokalori. Dan saat usianya 12-24 bulan ditingkatkan menjadi 500 kilokalori. Apakah dapat dipahami, Bu? Saya dapat mengerti, dokter. Baik, kemudian saya akan jelaskan terkait dengan tekstur dari pemberian MPASI. Nah, untuk usia 6-8 bulan sebaiknya Ibu memberikan MPASI berbentuk bubur kental terlebih dahulu. Kemudian saat usianya 9-11 bulan dapat ditingkatkan menjadi makanan yang dihaluskan, kemudian dihaluskan kasar, dihaluskan halus, atau makanan yang dapat digenggam oleh anak Ibu. Dan saat nanti usianya 12-24 bulan dapat diberikan makanan keluarga yang sudah dihaluskan atau dicincang secukupnya. Baik, dokter. Nah, kemudian yang terakhir saya jelaskan mengenai komposisi dari pemberian MPASI-nya ya, Bu ya. Nah, karena anak Ibu sedang dalam masa pertumbuhan, maka di sini sebaiknya diberikan lemak dengan komposisi sebesar 30-45%. Kemudian protein hanya 10-15% saja dan utamakan pemberian karbohidrat sebanyak 40-60%. Perlu juga Ibu memberikan protein hewani, kemudian sayur serta buah-buahan berwarna sebagai pengenalan makanan ya, Bu. Baik, dokter. Baik. Tadi saya sudah jelaskan mengenai jumlah, tekstur, komposisi, dan juga frekuensi pemberian MPASI. Kemudian saya lanjutkan mengenai cara memberikan MPASI ya, Bu ya.
Jadi untuk jadwal pemberiannya itu diberikan secara teratur, sekali makan tidak lebih dari 30 menit. Dan ibu jangan memaksakan anak ibu untuk memakan. Dan jangan memberikan cemilan saat anak ibu sedang makan. Seperti itu ya Bu ya. Serta lingkungan saat ibu memberikan MPASI haruslah nyaman, menyenangkan, dan tidak ada distraksi. Ibu dapat menggunakan anak ibu serbet supaya tidak kotor saat makan. Serta jangan memberikan makanan sebagai hadiah ya Bu ya. Baik dokter. Kemudian yang terakhir mengenai prosedur dari pemberian MPASI. Nah di sini MPASI diberikan dari porsi kecil terlebih dahulu sebagai makanan pendamping sebanyak 2 kali sehari. Nah porsi kecilnya itu yaitu 2 sampai 3 sendok makan per kali makan sebagai awalan dan ibu jangan memaksakan anak ibu untuk makan. Kemudian, ibu usahakan untuk memberikan makanan utama terlebih dahulu sebelum memberikan anak ibu minum. Ibu juga harus mendorong anak ibu untuk makan sendiri ya Bu ya. Kemudian juga di sini ibu dapat menawarkan kembali makanan apabila anak ibu menunjukkan tanda-tanda tidak mau makan. Tetapi harus diingat yaitu sekitar 10-15 menit saja. Baik dokter. Dan jika anak ibu masih tidak mau makan, maka sebaiknya hentikan proses makannya. Dan yang terakhir adalah ibu dapat membersihkan mulut anak ibu setelah makan. Apakah dapat dipahami Bu? Baik dokter, saya dapat memahaminya. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Menurut saya sudah jelas dokter, tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Semoga anak ibu tetap sehat ya Bu. Terima kasih dokter. Ini KMS-nya ya Bu.